Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar MotoGP dan fannya Marc Marquez. Welcome back to my channel MotoGP Reborn. Akhirnya, bos Ducati mengakui soal kebenaran tentang Francesco Bagnaia yang menurutnya tidak cocok dengan GP25. Sementara itu, berita dari Mint tidak akan luput dari suasana kejuaraan yang diraih oleh Marc Marquez di Motegi, di mana banyak para rival yang memberikan selamat serta positif kepada Marc Marquez. Dan seperti apa beritanya, langsung saja kita bahas. Di mana saat ini Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo Team, selalu mengatakan hal yang benar kepada bos Ducati, dan bos Ducati pun mengungkapkan rasa penyesalannya. Di mana sepanjang musim, setidaknya sebelum 17 seri MotoGP yang telah berakhir di Jepang akhir pekan lalu, Francesco Bagnaia selalu mengeluh tak pernah cocok dengan motor Ducati GP25. Pembalap asal Cifaso, Italia itu bahkan sempat melemparkan ide untuk kembali ke GP24 yang musim lalu membawanya meraih podium tertinggi, yaitu sebanyak 11 kali. Hanya saja performa dominan dari rekan setim yaitu Marc Marquez yang membuat alasan Bagnaia sulit untuk diterima. Di mana Bagnaia saat mati kutu pada seri GP Catalunya pada awal bulan ini, Davide Tardosi menekankan bahwa pembalap tetap mempunyai peran yang penting terhadap motor. Terkadang ada pembalap GP24 yang lebih cepat dan yang lebih lambat. Ada GP25 yang lebih cepat dan yang lebih lambat. Ini bukan soal motor GP24 ataupun GP25. Ini soal bagaimana para pembalap dari motor yang satu dan yang lain beradaptasi dengan lintasan atau situasi tertentu, tegas Davide Tardosi. Di mana terobosan ternyata akhirnya dibuat oleh Francesco Bagnaia dengan menyapu bersih pada GP Jepang kemarin yang berhasil memenangi sprint race dan race utama pada hari Minggu. Di mana Bagnaia juga berhasil meraih pole position serta kemenangan ganda. Bagnaia selalu meninggalkan lawan-lawannya termasuk rekan setimnya sendiri yaitu Marc Marquez yang selalu finish kedua di akhir pekan kemarin. Saat ini bagi Francesco Bagnaia, pencapaian kemarin sekaligus menjadi pembuktian dirinya. Saya selalu mengatakan bahwa ketika saya merasa nyaman lagi di atas motor, saya bisa bersaing untuk kemenangan. Dan itulah yang terjadi. Di mana Francesco Bagnaia juga ingin membeberkan bahwa program uji coba setelah tes di Misano 2 pekan yang lalu telah membuahkan solusi yang telah dicarinya setelah sekian lama. Pekerjaan kemarin memang benar-benar membantu saya merasa nyaman lagi saat pengereman, saat memasuki tikungan dan dalam mengendalikan motor. Bagnaia juga kembali memacu Desmo GD dengan percaya diri tanpa khawatir jatuh di setiap tikungan karena guncangan saat pengereman. Ketika saya memutuskan untuk melakukan lap call, saya melakukannya. Itu adalah apa yang saya pelajari dan lakukan di masa lalu. Itu adalah sesuatu yang mulai saya lupakan. Baik Ducati maupun Bagnaia kini enggan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi telah perubahan dengan motor Francesco Bagnaia. Di mana faktanya kami mengganti bagian yang tidak berfungsi di situasi lain, tetapi berfungsi baik di tes Misano dan di sini. Mungkin karena putus asa, mereka mulai berfungsi baik lagi. Ternyata bagian-bagian yang dimiliki oleh Francesco Bagnaia sudah dimiliki oleh rekan timnya sendiri yaitu Marc Marquez. Kenapa mereka berfungsi sekarang? Itu adalah sesuatu yang tidak biasa saya jelaskan. Dan ini juga banyak menjadi para perbincangan, di mana saat Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunianya, kenapa Bagnaia baru performanya keluar? Mungkin setelah hasil positif yang didapat pada GP Jepang kemarin, Opa Tardosi mengakui para insinyur Ducati turut bertanggung jawab atas lamanya masalah yang menimpa Francesco Bagnaia, di mana kemenangan Pecco hanyalah kalah dari gelar juara dunia
Marc Marquez, kepuasan melihat Peko kompetitif lagi adalah kebahagiaan di semua orang di tim Ducati. Kami melambat, Peko selalu mengatakan hal yang benar, tapi kami terlambat. Sayangnya, namun kesalahpahaman dan kepercayaan kedua belah pihak tidak pernah berkurang. Di mana saat ini MotoGP 2025 hanya menyisakan 5 seri tersisa dengan 10 balapan, baik itu dengan gabungan balapan Grand Prix, Sprint Race, dan race utama. Di mana setelah kemenangannya di MotoGP Jepang, Francesco Bagnaia berniat akan selalu menantang dan berduel dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez yang telah berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Peko Bagnaia berharap dapat membuktikan dirinya bahwa begitu situasi kembali jalur yang benar, ia akan mampu menantang pembalap bernomor 93. Saya tidak ingin mengalihkan perhatian dari Marc Marquez. Dia layak mendapatkan semuanya dan perhatian fokus kepadanya. Sangat disayangkan hal itu terjadi sekarang. Tetapi saya senang dengan penampilannya. Saya berharap untuk terus berada di jalur ini karena cara ini saya bisa bertarung. Di mana selama lap terakhir, alarm di pitbox Ducati berbunyi karena asap tipis yang mulai keluar dari knalpot motor Francesco Bagnaia dalam gelaran MotoGP Jepang akhir pekan kemarin. Di mana Francesco Bagnaia ternyata tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi, bisa jadi itu adalah hal yang sama seperti yang terjadi pada Fabio Di Giannantonio 2 tahun lalu di Valencia. Saya tidak menyadari apa-apa. Hanya saja di 3 atau 4 lap terakhir, saya menyadari ada sedikit tenaga yang hilang. Tetapi jika saya terkena penalti hari ini, itu akan menjadi kekecewaan yang terbesar dalam hidup saya. Kami telah menyelesaikan akhir pekan yang sempurna, saya senang, dan di sisi lain, marah karena terlambat. Rasanya sangat luar biasa bisa melakukannya lagi. Saya belum pernah melakukannya sejak Barcelona tahun lalu. Saya memulai dengan baik, saya mengendalikan seluruh balapan seperti yang saya suka. Saya ingin mendorong dan saya hanya ingin bersenang-senang di atas motor. Saya belum pernah melakukannya sejak tahun lalu. Saya tidak melakukannya sampai di tes Misano. Di mana ternyata bagi Bagnaia memiliki rival sekuat Marc Marquez telah mengkondisikannya sepanjang musim. Tidak ada banyak kata untuk menggambarkan musim Marc Marquez dan 6 tahun terakhirnya. Dia telah melalui apa yang telah dia pernah alami, siapapun dengan cedera dan momen-momen terburuk. Dia memiliki kekuatan mental yang sangat dikagumi. Saat ini sekali bertarung dengannya, dia sangat sempurna sepanjang musim, kecuali 2 atau 3 balapan. Dia luar biasa. Saya ingin mengucapkan kepada Marc Marquez karena telah berhasil meraih gelarnya di MotoGP di tahun ini. Saya hanya mengatakan bahwa musim ini saya banyak bertanya pada diri sendiri. Ada saat ketika saya tidak mengenali diri sendiri, saya berada di urutan ke-21 dalam kualifikasi, dan saya menjalani balapan yang sangat buruk. Saya tidak bisa mempercayainya, dan saya memiliki rekan setim yang sangat kuat. Jika Anda lemah, hal itu akan menjadi mempengaruhi Anda. Saya baru belajar tahun ini. Dia tanpa menjadi tercepat seiring dengan menang dan hanya juara yang bisa melakukan itu. Di mana tahun depan saya punya kesempatan lagi untuk harus belajar dan mencoba menyulitkan dia, Marc Marquez. Duel antara dua juara dunia sangat diharapkan oleh semua orang sejak awal tahun ini dan belum terjadi sampai sekarang. Hari ini Marc Marquez punya alasan untuk menutup kejuaraan, tetapi di balapan berikutnya kita akan lihat apakah kami bisa mulai bertarung, ungkap Francesco Bagnaia. Di mana akhirnya legenda telah lahir kembali pada MotoGP Motegi 2025 akhir pekan kemarin, di mana huru para rival hargai sangat tinggi perjuangan Marc Marquez merebut gelar juara dunianya yang ke-7 di kelas Premier. Marc Marquez akan terlahir kembali setelah mengalami masa-masa sulit selama 4 musim lamanya, di mana mimpi buruk berawal dari tahun 2020. Ketika Marc Marquez mengalami insight horror pada balapan di sirkuit Jerez, Spanyol.
Marquez terbanting keras dan motornya yang mengubah alur cerita seorang juara dunia. Di mana setahun sebelumnya dia tampil dengan dominasi penuh hingga berhasil meraih gelar ke-8 dalam karirnya, atau yang ke-6 di kelas utama. Marc Marquez bertati-tati untuk bisa kembali bersaing meraih podium dengan kondisi cedera lengan kanan yang tidak normal. Tidak hanya itu, di mana pembalap berusia 32 tahun Marc Marquez juga 2 kali menderita gangguan diplomia atau masalah penglihatan ganda akibat kecelakaan yang lain. Kini segala kesulitan itu terbayar lunas ketika Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia yang ke-9 setelah balapan di Twin Ring Motegi pada hari Minggu 28 September 2025, di mana Marc Marquez cukup finish kedua untuk menyegel gelar juara dunia yang ke-7 di kelas Premier. Perjalanan sulit Marquez hingga kembali meraih gelar juara mendapatkan penghargaan yang tinggi dari rekan senenggaranya, yaitu Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM, dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, di mana Acosta menyatakan ikut senang dengan keberhasilan seorang Marc Marquez. Pertama-tama, selamat untuk Marc, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, dia telah berhasil bangkit lagi, dan ini merupakan comeback yang luar biasa. Acosta pernah menyebutkan kebangkitan Marc Marquez sebagai yang terhebat dalam olahraga. Bahkan Acosta pun menyatakan bahwa dirinya juga sangat menikmati perayaan dari Marc Marquez. Di mana saat ini Acosta menekankan bahwa The Alien adalah pembalap yang sensasional karena keberhasilan dan bangkit dari segala kesulitan. Ini adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah olahraga atau seorang atlet. Bahkan saya pun tersentuh melihat video yang telah ditayangkan. Selamat untuk dia dan semua orang yang di sekitarnya, karena semua orang pasti merasakan penderitaan yang sama seperti dia. Di mana ternyata pujian lain juga datang dari Quartararo, pembalap terakhir yang mempersulit Marc Marquez pada masa kejayaan sebelum pada tahun 2019. Quartararo yang saat itu berstatus rookie dapat melawan Marc Marquez untuk posisi pertama dalam sejumlah balapan. Marquez selalu menenangkan duel sedemikian rupa hingga kemenangan pertama Quartararo ironisnya terjadi pada hari ketika dia mengalami cedera yang memulai sebuah bencana. Di mana El Diablo menyebutkan Marc Marquez bukan hanya sekedar pembalap, tetapi merupakan legenda. Dia bukan sekedar seorang atlet, dia adalah seorang legenda. Saya sendiri saat melihat videonya selama perayaan merasa terharu, terutama gambar-gambar pada tahun 2020, saat dia mengalami cedera dan kemudian resiko untuk berpindah tim. Apa yang dia capai tahun ini, terutama dengan dominasi yang dia tunjukkan, sungguh sangat luar biasa. Saya benar-benar ikut bahagia untuknya karena dia telah melewati masa-masa yang sulit dan pantas untuk mendapatkan apa yang telah diraihnya, ungkap Quartararo. Di mana selain kedua rider tersebut, Marc Marquez juga mendapatkan banyak ucapan dari semua pihak. Di mana perayaannya pada MotoGP kemarin di Motegi, Marc Marquez juga dihargai oleh mantan timnya yaitu Honda. Di mana banyak pabrikan juga memberikan selamat kepada Marc Marquez, salah satunya yang paling menyolok adalah dari Yamaha. Dan mungkin cukup sekian berita dari Mimin, sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.